Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kita berikan pada saat ini, di mana kita akan mengadakan rapat mengenai pembagian SHU, di mana yang pertama dimulai dari bendahara. Terima kasih kepada Ketua atas kesempatannya. Di sini saya akan memberitahukan tentang sisa hasil usaha kita di periode ini. Nah, yang dimana seharusnya itu sisa hasil usaha kita itu dari yang telah kita perhitungkan, sisa hasil usaha kita itu 35 juta. Namun yang 35 juta ini tidak tercapai di akhir tahun ini karena ada di antara kita anggota yang belum membayar angsurannya, termasuklah itu yang bisa dikatakan masih menunggak. Kepada saudara Rambo masih tertunggak ya angsurannya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan alasannya. Baik, saya bukan tidak mau bayar iuran dari. Jadi saya ada alasan tertentu yang lebih spesifik. Jadi di mana kondisi finansial ekonomi saya pada saat ini tidak stabil, sehingga saya tidak bisa membayar dengan tepat waktu. Jadi saya memohon kepada Ibu agar Ibu memberikan waktu agar saya bisa membayarnya. Terima kasih. Menurut saya, kamu pada dahan. Mana mungkin satu periode ini Anda masih membayar tunggakan tersebut. Satu periode masalah finansial harusnya kalau Anda itu harus membayar sesuai dengan jatuh temponya. Nah ini kepada bendahara ini, saya curiga ini jangan-jangan ada sesuatu di antara kalian. Mengapa ini dibiarkan? Kenapa tidak dilapor kepada ketua? Saya sih setuju karena kakak Rita. Saya sedikit memprotes. Kenapa sih masih bisa terjadi tunggakan dia, sementara kalau dia mau minjem, ya pasti ada pemikiran ke depannya untuk bisa membayar. Kalau bisa dikasih pinjaman kepada saudara Ambo, dan juga ada juga anggota yang pasif di dalam koperasi ini. Masa udah mau pembagian SAU cuma dia yang datang? Selama ini nggak pernah datang dia di dalam rapat ini. Saya tidak setuju kan. Serius, jangan gitu. Ya. Saya sebagai anggota yang rajin, saya tidak setuju akan hal ini. Bagaimana saya bisa disamakan dengan anggota yang sangat pasif? Apakah Anda bisa memberi alasan kenapa Anda seperti itu? Ya, di saat kalian melakukan kegiatan itu, ya tapi tepat terus. Nah, saat saya ada kegiatan di luar itu, ya minggu mana saya mau datang. Kebetulan hari ini saya kosong, ya baru saya datang. Bukan karena saya mengincar SK itu juga. Tapi alasan Anda sangat tidak masuk akal. Saya tidak tahu bagaimana, saya kurang terima. Masa Anda sibuk terus tidak pernah datang ke dia? Giliran ada uang masih datang sih. Masa apa? Enggak memprioritaskan pinjaman ini daripada urusan yang lainnya. Bisa nggak sih ini dipercepat aja, langsung aja ke bagian usahanya? Karena kan kita juga punya urusan masing-masing nih ya. Yang penting kan sisa hasil usaha kita nih langsung dibagikan aja sekalian. Kenapa nggak itu aja? Karena kan kita yang memang membahas itu SAU-nya. Iya sih, tergantung keputusan kita lah. Bagaimana? Kepada si ketua untuk ini, biar kita ambil jalan tengah atau solusinya. Kita telah mendengar keluhan dari beberapa anggota koperasi kita. Sebenarnya kita tidak perlu berdebat. Kita balik kepada asas koperasi, yaitu tentang kebersamaan dan gotong royong. Pada saat ini, mungkin kejadian ini tidak terulang lagi, namun kita balik ke topik rapat, yaitu untuk pembagian hasil usaha. Maka untuk hasil usaha kita sebesar 35 juta, kita hanya bisa membagikannya 30 juta. Di mana ini akan kita bagi rata, dan 5
jadi itu akan menyusul kepada kita menunggu dari saudara kita yang belum dapat atau jatuh tempo. Bagaimana menurut anggota yang lain? Sih kalau misalnya yang jatuh tempo itu nggak kita dibayarkan yang 5 juta itu. Baik, itu akan tetap dibayarkan. Tapi di 5 juta ini lagi kita nanti akan tetap menerima. Kita menunggu dia dan kita akan kasih dia sanksi harus dibayarkan. Sampai kapan kita harus menunggu? Kan kita akan memberikan suatu kalau bahwasanya ini tidak dibayarkan, pihak yang tidak mau bayar iuran itu kan akan kita berikan sanksi juga gitu. Maaf ketua, izin saya menanggapi ketua. Kalau ketua menyerang kata tempat panggilan hasil, sedangkan ada anggota tidak membayar, saya curiga ini ada yang mengganjal saya. Bagaimana teman-teman? Ya, saya sebagai anggota mengaji, saya tidak setuju akan hal ini. Sangat tidak setuju. Saya juga. Jadi mas kalau ya tetap aja kita ikuti apa yang dibilang ketua, bagi aja SKU-nya. Gimana? Daripada makin lama kan nanti bisa menyusul juga 2 jutanya. Intinya 30 juta dibagi kita berapa kan udah bisa. Kalau saya nggak bisa langsung membagi-bagikan, ini harus sesuai sama keputusan kita bersama. Jangan ada di pihak ada jawaban berbeda, di sisi lain juga ada yang berbeda. Coba ambil solusi jalan tengahnya supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kan tadi kita sudah bilang bahwasanya dalam koperasi ini itu asas kekeluargaan. Kalaupun teman kita belum bisa membayar, berarti kan kita udah berikan konsekuensi. Mau tidak mau kita harus menunggu dari dia. Dan tadi 30 juta yang sebelumnya saya bilang itu kita terima dengan secara merata. Jadi apa yang sudah saya tetapkan itu yang menjadi keputusan kita saat ini.